أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya termasuk di antara hikmah dan kesempurnaan Allah, Dia mengkhususkan sebagian makhluknya dengan beberapa keutamaan dan keistimewaan, melebihkan sebagian waktu dan tempat dengan ganjaran dan pahala yang besar. Di antaranya adalah Allah mengkhususkan sebagian bulan dan hari dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan dan hari yang lain, agar menjadi ladang bagi seorang muslim untuk menambah amalan dan kecintaannya terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuai pahala dan meraih ridhanya, menggugah semangat baru dalam beramal sebagai bekal untuk kampung yang abadi, yaitu hari akhirat. Hadirin sekalian, di antara bulan-bulan yang penuh dengan keistimewaan adalah bulan Dzulhijjah. Ya, lebih khusus 10 hari pertama dan juga hari tasyriknya. Bagaimana tugas seorang muslim di bulan ini? Karena momen kita sekarang ini, hadirin sekalian, penting sekali untuk diingatkan kembali bahwa kita berada di bulan istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah, salah satu bulan suci atau bulan haram. Kita terus disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tujuan kita diciptakan di dunia ini, terutama ibadah di bulan yang Allah istimewakan dari bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari di mana orang itu beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Faqalu, para sahabat sampai bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Walaupun itu jihad di jalan Allah, masih kalah dengan amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Walaupun jihad fi sabilillah, walaupun perang di jalan Allah. Kecuali, kata Rasul, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang itu memang benar-benar keluar ya dari rumahnya dengan membawa badannya dan hartanya, kemudian dia berjihad tidak kembali lagi ya ke rumahnya, artinya mati. Ya, memang ini pahalanya tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang mati syahid perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih pulang, masih hidup, itu pahalanya kalah dengan orang yang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya para ulama berselisih mana yang lebih baik, 10
terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Minhum man yaqul anna ashrul awakhir min syahr Ramadan afdal. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya 10 terakhir bulan Ramadan kalau kita beramal maka itu lebih baik daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa minhum yaqul duna dzalik. Sebagian ulama mengatakan ada selain itu, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah afdal min ashrul awakhir min syahr Ramadan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian para ulama meluruskan menengahi dalam masalah ini, dilihat kalau untuk malam hari maka 10 terakhir bulan Ramadan afdal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau siang hari maka 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 terakhir bulan Ramadan, hadirin sekalian. Maka ini kesempatan bagi kita, sekali lagi diingatkan kembali, mari kita beramal saleh karena kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah sekarang ini. Apa amalan-amalan saleh yang bisa kita kerjakan? Misalnya siyam, puasa. Nabi terbiasa puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Karena 10 tidak ada puasa. Hari raya Idul Adha, hadirin sekalian. Maka haram untuk berpuasa, begitu juga Yaumul Qarr. Yaumul Qarr itu hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 dilarang juga berpuasa. Atau memang kalau nggak bisa puasa sebanyak itu, puasa tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan Yaumu Arafah, hari Arafah, yang dimana disebutkan oleh Rasulullah puasa hari Arafah itu bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Kita ini banyak dosa hidup di akhir zaman sekarang ini. Jangankan setahun, satu hari saja banyak dosa kita. Apalagi setahun numpuk, hadirin sekalian. Mungkin kalau dihitung-hitung lebih besar daripada Gunung Semeru dosa kita ini. Ini kesempatan agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini hari-hari ampunan dosa. Begitu juga Rasulullah menyuruh kita untuk banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Nabi mengatakan kalau anda berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, fa'aksiru fihinna at-takbir wat-tahlil wat-tahmid. Perbanyak mengucapkan takbiran yang sering kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini sebanyak-banyaknya kita ucapkan pagi, siang, sore, malam. Bahkan dulu para sahabat meramaikan seperti sebelum hari raya itu, hadirin sekalian. Meramaikan bahkan lebih panjang sampai tanggal 13. Takbiran terus. Bahkan Abu Hurairah dan Ibnu Umar mencontohkan, keduanya masuk pasar menyuruh orang-orang yang dagang untuk takbir. Kalau sekarang anda takbiran di pasar ditegur, Pak, ini pasar bukan masjid. Tapi kalau begitu takbiran di rumah saja, sama keluarga, dimulai dari keluarga, hadirin sekalian. Di masjid, tidak harus rame-rame, tidak harus pakai speaker, suara kita aja. Seperti itu, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Membesarkan syiar-syiar Allah termasuk takwa. Bagian daripada takwa, hadirin sekalian. Fa innahu min taqwil qulub. Yaitu yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang bisa kita kerjakan, hadirin sekalian? Al-hajj. Haji. Haji ini wajib, termasuk rukun daripada rukun-rukun Islam. Ibadah yang sangat agung, hadirin sekalian. Di mana Rasulullah haji sekali dalam hidupnya, sehingga dikenal dengan haji wada, haji perpisahan juga, karena masa haji Rasulullah dengan wafatnya hanya 3 bulan saja, sehingga dikatakan haji wada.
Kalau umrohnya 4 kali, ya. Haji diwajibkan baginya mampu untuk pergi ke sana. Yang enggak mampu enggak usah sedih, tak diwajibkan. Tapi kita bisa meraih pahala haji walaupun tidak haji. Bagaimana caranya? Rasul mengatakan barang siapa yang keluar di waktu subuh, ikut sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, kemudian dia zikir, membaca Quran, duduk di situ, tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Tunggu 12 menit. Karena waktu matahari terbit itu tanduknya setan juga ikut keluar. Ya, jangan sholat saat itu. Tunggu sampai 12 menit. Ya. Sampai waktu syuruk sudah 12 menit baru kita sholat isyraq atau sholat awal duha. Maka kata Nabi pahalanya sama dengan haji dan umroh, tamma. Sempurna. Bayangkan, ada orang haji VIP tapi pahalanya enggak sempurna. Ya kan gitu ada. Ya. Tapi Anda tidak pergi ke Mekah, sholat subuh seperti itu, pahalanya sama dengan haji dan umroh tapi sempurna. Jadi Allah memberikan kepada kita motivasi, semangat bagi yang tidak mampu untuk haji dan umroh. Bisa seperti itu hadirin sekalian. Sedangkan yang mampu wajib. Bahkan Nabi marah orang yang tidak ada halangan, tidak dilarang untuk haji dan dia ada uang, enggak haji. Kata Nabi lebih baik dia mati dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani. Ya. Apa seperti ini? Mana iman? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah perintahkan kita untuk haji bagi yang mampu ke sana. Semua dilakukan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga Rasulullah mengatakan ayuhan nas innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian haji. Maka berhajilah. Ya, berhajilah. Kemudian juga Allah mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu terletak pada bulan-bulan tertentu. Disebut dengan bulan-bulan haji. Apa itu bulan-bulan haji? Dikerjakan mulai awal Syawal, pemberangkatan dulu itu. Syawal, Dzulqa'dah, dan separuh daripada Dzulhijjah. Tidak semua bulan Dzulhijjah, separuh. Karena sampai tanggal 13 saja. Ya, ba'du syahr Dzulhijjah, wa laysa kulluhu. Ba'd syahr Dzulhijjah, tapi setengah ini memiliki nilai yang luar biasa bulan Dzulhijjah ini. Ya, di dalamnya fihi ummahatul ibadat. Ya, ibadah-ibadah besar bulan Dzulhijjah itu. Hadirin sekalian. Ya, luar biasa bulan Dzulhijjah ini dalam pandangan Islam. Ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan tertentu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau bulan-bulan haram bulan-bulan haram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini harus kita ketahui, hadirin sekalian. Ya, kita ketahui. Ya, ini penting untuk kita amalkan ini. Daripada memperingati Valentine Day, Halloween Day, Halloween. Ya. Akhirnya kita lupa bulan-bulan seperti ini. Ini istimewa bulan ini. Banyak orang ghafil sekarang ini. Ya, padahal ini hari-hari luar biasa. Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba, bayangkan. Ya, apalagi bisa pergi haji. Hadirin sekalian, haji ibadah yang sangat agung sekali. Ya, tidak bisa dilepaskan dari kisah seorang Nabi Allah Ibrahim, Imamul Muwahhidin, ya, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Ya, ini menunjukkan bahwa haji ini ada nilai-nilai tauhid di situ. Bahwa kita pergi ke sana itu karena perintah Allah. Anda disuruh menyembah Allah, Anda harus taat dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini hamba Allah dan Allah sebagai Khalik. Ya, jangan menyembah setan, jangan menyembah binatang, jangan menyembah pohon, jangan menyembah para wali, nabi, malaikat. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Anda datang ke sana, jangan mengatakan ya Rasulullah, tolong saya, ya Rasulullah,
sembuhkan penyakit saya. La, ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Baru Anda minta, sembuhkan penyakit saya, berikan saya rezeki kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Sebut nama Asmaul Husna, hadirin sekalian. Jangan menyebut apa? Wali ya wali fulani, ya Syekh fulani, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Syekh Dasuki, ya Syekh kada wa kada, ya Habib. La, sebut Allah saja. Ya, karena kita disuruh mentauhidkan Allah, wa'budullah ya wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumahnya, itu Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakah. Pertama kali rumah Allah yang dibangun adalah Ka'bah, Bakkah nama lainnya, hadirin sekalian. Maka Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah, bau-membau sampai bangunan itu kokoh berdiri menjulang ke langit. Ya, kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Madza af'al an?" Ya Allah, apa yang harus aku kerjakan sekarang ini? Maka Allah mengatakan, "Ya Ibrahim, is'ad ila Jabal Abi Qubais." Ya, idhhab ila Jabal Abi Qubais. Maka Nabi Ibrahim pergi ke Jabal Abi Qubais dan mengatakan, "Ya Allah, madza aqul?" Apa yang aku harus katakan di sini? Ya Ibrahim, suruhlah manusia agar mereka datang ke sini untuk haji, untuk tawaf, untuk menyembahku, datang ke rumahku ini. Suaraku terbatas ya Allah. Jangan khawatir ya Ibrahim. Aku akan sampaikan suaramu ke seluruh makhluk. Maka Nabi Ibrahim berteriak, "Ayuhan nas, hajju ila baitillahil haram." Wahai manusia, hajilah kalian ke sini. Datanglah kalian ke sini untuk haji, untuk tawaf, untuk ibadah ke tanah suci ini, ke rumah Allah. Maka Allah sampaikan surah Nabi Ibrahim ini ke seluruh penjuru makhluk. Langit mendengarkan suara ini. Bumi mendengarkan suara ini. Binatang mendengarkan suara ini. Jazakallah khair. Bahkan bayi-bayi masih di perut ibu mendengarkan suara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik." Umumkan ya Ibrahim kepada manusia agar mereka haji, maka niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, dengan mengendarai onta-onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amik. Mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Tidak hanya dari negeri Arab, semuanya. Setiap muslim, muslimah yang mengucapkan la ilaha illallah pasti ingin pergi ke sana. Hatinya ingin pergi ke sana, hadirin sekalian. Cuma ada yang mampu, ada yang tidak apa? Mampu. Ya, walaupun harus menunggu lama, saudara kita kaum muslimin sekarang ini kan ratusan ribu sudah ada di sana. Penungguan yang lama. Ada yang bayar tidak murah, mahal. Tidak ada masalah menyambut panggilan Allah sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah kami ya Allah, kami sambut panggilanmu walaupun kami harus meninggalkan negeri kami yang jauh, meninggalkan keluarga kami, tidak apa-apa. Ya, kami senang ridha menyambut panggilanmu untuk ibadah di rumahmu ini. Semuanya, setiap muslim, muslimah dari benua Eropa, dari benua Afrika, dari benua Australia, dari benua Asia datang ke sana. Jutaan hadirin sekalian yang datang ke sana. Tanpa undangan sudah, hanya undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang pergi ke luar negeri ingin menikmati salju. Ada orang pergi ke luar negeri ingin melihat apa? Bola. Ada orang pergi ke luar negeri ingin lihat balap motor. Tapi orang-orang beriman lebih suka untuk pergi haji, untuk pergi ke tempat yang didatangi oleh Rasulullah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Makkah wal Madinah. Hadirin sekalian, tidak ada negeri yang paling barokah untuk kita datangi kecuali negeri yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun Anda pergi ke luar negeri kemanapun,
Yang paling barokah Anda datang ke tempat Rasul itu ibadah, yaitu Madinah dan apa? Mekah. Ya. Jadi hadirin sekalian, haji memiliki banyak sekali makna, tujuan, ya, bimbingan luar biasa sekali. Orang disuruh pakai baju 2 helai putih, ya, yang tidak membentuk badan. Ya, kita diingatkan dengan persamaan. Al-musawamah. Rasul mengingatkan musawamah. Siapapun, Anda raja, Anda pemimpin, pejabat tinggi, orang kaya, orang miskin, pakai baju itu. Lepaskan baju kemegahan, lepaskan baju-baju, atribut-atribut, ya, Anda pakai baju itu, bahwa di hadapan Allah semuanya sama. Arabi wala ajami sama. Yang membedakan takwa, yang enggak bertakwa tidak bisa, walaupun nasabnya darah biru. Enggak bertakwa, hina dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilal kulit hitam, tapi mulia dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa, yang paling banyak beramal saleh, menjauhi dosa. Itulah yang mulia di sisi Allah. Anda tahu kedudukan Anda di dunia ini sekarang ini, kedudukan Anda di akhir Anda tahu. Anda tahu sendiri. Kalau Anda banyak beramal saleh, kedudukan Anda tinggi nanti, surga Anda tinggi. Sudah bisa diketahui. Anda bisa memahami itu. Kalau kita malas ibadah, hadirin sekalian, banyak dosa, walaupun uang banyak, Anda bisa tahu kedudukan Anda. Aduh, di akhirat kita ini jadi apa? Sholat males, ya kan? Haji juga males. Apalagi zakat nggak ngeluarkan. Terus kemudian surga saya tinggi. Lah, membohongi diri sendiri itu. Anda bisa nilai diri sendiri sekarang ini. Makanya disuruh apa? Cepat beribadah. Wasari'u fil khairat. Wasari'u fil khairat, berlomba-lomba dalam apa? Beramal saleh. Kalau kita miskin, saingi orang-orang kaya dengan amal saleh. Karena mereka belum tentu amal saleh, sibuk dengan apa? Kegiatannya. Maka berlomba-lomba dengan amal saleh, hadirin sekalian. Hanya itu yang bisa kita jadikan bekal yang baik di mana? Ke negeri akhirat, negeri yang abadi. Negeri yang abadi. Di hari kiamat, orang-orang kafir menghadapi yaumun asir. Yaumun asir, hari yang sulit. Ammal mu'minun yaumun yasir. Hari yang sangat mudah sekali. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi dosanya, dimasukkan ke dalam surganya. Karena dia beriman kepada yang gaib, pada Allah, surga neraka, beriman. Orang kafir, orang hari ini kebanyakan tidak beriman kepada hari kiamat. Kalau beriman, mereka takut kepada Allah, banyak beramal saleh, tapi kebanyakan membuat kerusakan. Semakin banyak berbuat maksiat. Ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa imannya kepada hari akhirat kecil. Kecil, hadirin. Apalagi orang kafir, enggak beriman kepada hari kiamat. Ya, makanya mereka terus berbuat kerusakan demi kerusakan, maksiat demi maksiat, tidak peduli. Ama orang beriman mikir, ya, ada hisab, kerja pun cari yang halal, ya, daripada banyak tapi haram. Berpikir orang beriman dengan iman kepada hari kiamat itu. Makanya Anda bisa bertahan duduk di sini habis maghrib, karena iman kepada hari kiamat kuat. Subuh bangun kan gitu. Orang enggak beriman, enggak bangun subuh, enggak mau duduk, dunia melulu. Makanya hadirin sekalian, nanti orang yang menghadapi hari kiamat, sirrul khalqi indallah, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat datang ketika mereka mengatakan, "Mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin." Kapan ini hari kiamat ini? Ngomong sama orang beriman. Orang beriman, kapan hari kiamat? Jika kamu jujur, datangkan sekarang, tentukan sekarang kapan hari kiamat? 2012. Mereka sendiri yang menentukan. 2012, nggak taunya sampai sekarang nggak kiamat-kiamat, ya kan? Ya, itu bukan hak kita, itu hak Allah. Tapi hari kiamat ya'tikum baghtah. Hari kiamat akan datang kepada kalian tiba-tiba.
di saat mereka di pasar, di saat mereka yakhsimun, apa yakhsimun itu? Bertengkar. Ya, menunjukkan apa? Dalam surah Yasin itu dikatakan bahwa ketika hari kiamat terjadi, itu banyak orang bertengkar. Orang kafir bertengkar. Bertengkar di pasar, bertengkar di jalanan. Sehingga ketika satu tiupan saja, sayha wahidah dari malaikat Israfil, sayha wahidah, enggak diulang-ulang, semuanya mati. Kaget mati. Ya, kaki mereka tidak bisa bergerak. Ya, kuping mereka hancur. Mereka tidak bisa ke mana? Ke keluarga mereka. Kemudian ngajak, ayo, ini kiamat datang. Kita naik pesawat mencari tempat yang apa? Aman. Itu di film itu. Hadirin sekalian. Itu mimpinya sutradara. Tidak bisa memberikan tausiah kepada siapa? Ahlu. Anak-anaknya rindu untuk bertemu Islam, tidak bisa. Langsung mati di tempat. Mati di jalanan. Itulah yang kalian tantang. Sampai menantang Allah tentang hari kiamat. Bayangkan. Ada orang-orang dari Bani Adam menantang Allah untuk mendatangkan hari kiamat. Ya, akan ditantang sama Allah sendiri nanti. Ya, dan Allah tidak perlu pengulangan. Mungkin trompetnya baterainya habis, diulang lagi lah. Satu tiupan matu jami'an, mati semuanya. Hadirin sekalian. Tidak bisa. Untuk ke sahibnya ngomong tidak bisa. Mati langsung. Ini yang kalian dustakan. Terjadi tiba-tiba, ya, makanya rusak saat itu. Orang mikirkan dunia saja ketika terjadinya hari kiamat. Pertengkaran, ribut kesana kemari, habis. Ya, maka kita percaya dengan hari kiamat ini. Dan itulah hari abadi kita di sana. Allah menciptakan kita di dunia ini untuk dipindah ke darul akhirah. Untuk dipindah ke hari yang lebih baik daripada dunia ini. Dunia ta'ban, banyak haratnya, ya kan? Orang banyak dusta, ya. Kadang kita pengen kerja jujur ditipu, yang jujur ajur, kan gitu sekarang. Hadirin sekalian. Yang hina diangkat jadi pemimpin. Bayangkan. Munafikun banyak sekali. Orang hina, nggak ngerti diangkat jadi pemimpin. Nantang Allah SWT juga. Ada yang nantang terang-terangan bahwa Quran bukan kalam Allah tapi kalamnya Muhammad. Nantang enggak ini? Ini nantang Allah Subhanahu wa taala. Ngaku muslim, punya pesantren, ngomong kayak gitu. Hadirin sekalian. Ya, ruwet dunia ini. Makanya sementara dunia ini cobaan. Nanti kita dipindah ke akhirat, surga. Ya. Begitu juga kembali kepada haji. Ya, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin kita ini? Haji berangkat ke padang Arafah ba'da zuhur. Menaiki ontanya. Ya, badannya berkeringat, berdebu. Rasul menunduk, nangis Rasulullah. Banyak zikir di padang Arafah. Ya, diingatkan Arafah. Ya, pertemuan internasional umat Islam. Hadirin sekalian. Diingat waktu Rasul bersama 100.000 para sahabatnya. Ya, dan Rasul berkhutbah. Makanya khutbahnya juga disebut khutbatul wada'. Khutbahnya panjang. Dan semua para sahabat mendengar sebagaimana teman dekat berbicara, saling berbicara. Pada waktu itu enggak ada mikrofon. Semuanya mendengar dengan jelas. Di antara khutbahnya Rasul mengatakan, "Ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza." Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian, harta-harta kalian itu suci. Haram untuk ditumpahkan darah seorang muslim. Haram untuk diambil hartanya, haram dirusak kehormatannya. Suci seorang mukmin seperti sucinya hari ini hari Arafah. Seperti sucinya bulan ini bulan Dzulhijjah, seperti sucinya negeri-negeri haram. Ya, mas'uliyah di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawaban kita nanti. Hendaklah kamu berbuat baik sama saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian Nabi mengatakan, ayuhan nas, inni taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati. Wahai manusia, aku tinggalkan kalian dua perkara, dua pusaka.
Setelah matiku, kamu nggak akan tersesat. Selama aku berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan apa? Sunnahku. Pegang teguh ini, pelajari. Nggak akan tersesat. Kalau Anda sudah meninggalkan ini, sudah. Ya, tersesat kita, hadirin sekalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, antum tus'aluna anni. Kamu akan ditanya tentang diriku oleh Allah nanti. Apa jawab kalian? Ini penting, Rasulullah. Karena ini terakhir hidup Rasulullah sudah. Kalian akan ditanya tentangku. Apakah aku sudah menyampaikan, menasihati? Apakah aku berkhianat? Ngomong aja. Apa jawab kalian nanti tentang aku ini? Rasul ingin tahu sahabatnya. Langsung mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah, wallahi qad ballaghta risalah wa addaita al-amana wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Wahai Rasul, engkau sudah menyampaikan risalah, tidak ada yang engkau sembunyikan. Engkau sampaikan semuanya. Engkau menunaikan amanah. Engkau telah menasihati kita, menasihati umat ini siang dan malam. Kemudian engkau telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar jihad. Maka Rasul mengatakan, ya Allah, ishhad. Ya Allah, ini saksiku semuanya. Tidak ada yang aku sembunyikan. Aku sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang aku sembunyikan. Wallahi, ini saksiku. 100.000 lebih ini saksiku. Bahwa aku tidak berdusta. Mereka sendiri yang ngomong. Ini penting bagi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pada hari ini, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah ini, Allah turun ke langit dunia. Dan Allah mengumpulkan seluruh malaikat-malaikatnya dan mengatakan, ya malaikati, ishhadu. Ya, lihat ibadi. Ishhadu, undur ibadi. Atau min kulli fajjin amik. Mereka datang dari segala penjuru yang jauh. As-asaw wa akbaru. Mereka berdebu, mereka letih, rambutnya acak-acakan. Ishhadu bi anni qad ghafartu lahum. Saksikan bahwa hari ini aku ampuni mereka. Inilah haji, ayo sekalian. Ampunan dosa luar biasa. Dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Ya, bagaimana itu? Dia diampuni dosanya seperti bayi yang tanpa dosa keluar dari perut ibunya. Maafil dzunub. Masya Allah. Semoga saudara kita yang haji sekarang ini diampuni seluruh dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita juga yang tidak haji bisa beramal soleh, bisa mendapatkan surga, diampuni dosa-dosa karena ini bulan luar biasa. Ya, Allah istimewakan dari bulan-bulan yang lainnya. Makanya para sahabat meramaikan bulan ini dengan takbir, dengan kalau kita kan hanya Ramadan saja. Ramadan dicat rumahnya, ya beli baju baru, rame-rame ke mall. Mallnya juga laris, banyak apa? Saleh-saleh di sana. Sel-sel maksudnya Pak, promo-promo 25%. Sekarang malah enggak ada. Padahal ini luar biasa lebih ini hadirin sekalian. Lebih. Cuma manusia ghafil, sibuk dengan dunia. Ya. Kemudian hadirin sekalian, setelah itu Rasulullah pergi ke Muzdalifah untuk mabit di sana. Banyak berdoa. Nama lain Muzdalifah, Mas'alil Haram. Kemudian besok paginya Rasulullah menyembelih apa? Hewan kurban. Ya, hewan kurban di hari 10 Dzulhijjah, hari raya. Nabi membawa 100 ekor onta. Akhir hidupnya 100 ekor onta. Biasanya Nabi itu menyembelih 2 ekor kambing besar-besar. Ya, dan ini kata para ulama, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Makanya Nabi mengatakan man lahu sa'a falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan, punya fulus, punya uang, tidak berkurban, jangan coba-coba deketi tempat sholat kami. Rasul tersinggung, mana iman, mana kurban? Islam ini butuh pengorbanan. Kita sebagai muslim ini harus berkurban. Wes jangan kurban kambing aja Anda beli. Masa nggak mampu, hadirin sekalian? Ada orang yang menabung setahun, bayangkan, karena ingin berkorban, bangga dengan kurban itu. Beda dengan sedekah. Kurban lebih tinggi di sisi Allah. Yang penting ikhlas. Memang yang penting itu bukan masalah kambingnya, tapi ikhlasnya. Ya, tapi penting berkorban itu.
ya berbagi kepada sesama hari itu, semuanya harus gembira. Yang miskin terutama harus gembira. Jangan sampai mereka sedih. Bantu mereka, kasih mereka daging, hadirin sekalian. Ya, boleh patungan sapi 7 orang. Ya, kalau kambing, satu kambing 1 orang, enggak boleh kambing patungan. Satu kambing patungan enggak boleh. 1 orang 1 apa? Kambing. Ya, lebih banyak dagingnya lebih bagus lagi. Seperti itu. Ya. Dan kalau enggak mampu ya jangan berkurban. Kalau enggak mampu, tapi kalau mampu berkurban. Dan ikut sertakan orang yang di sekitar Anda. Anda mengatakan, ya Allah ini kurbanku ya Allah, untukmu. Berikan pahalanya untuk diriku, keluargaku, anak istriku, ayahku, ibuku, teman-temanku. Boleh seperti itu. Karena Nabi juga berdoa seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan, untuk umatku ya Allah yang tidak mampu berkurban. Ikut sertakan pahalanya kurbanku sekarang ini. Memberi sedikit kebahagiaan, hadirin sekalian, terutama kepada orang-orang miskin. Kalau yang kaya-kaya yang setiap hari makan daging. Ya, tapi yang miskin, tiap hari pecel, tempe, ayam, mikir gaji gak cukup. Wis istrinya wis tidak apa-apa mas, pecel aja tidak apa-apa sama tempe cukup wis. Ya, yang penting kita bisa masuk surga, nanti diganti sama Allah. Ya, dengan iman kepada hari akhir masuk kepada surga, memberikan hiburan kepada umat Islam yang tidak pernah diimpikan di mana dunia yang belum pernah terkabul, di surga dimanja sama Allah nanti. Tidak apa-apa miskin di dunia. Yang penting halal kan gitu, halal. Makan seadanya. Nah mereka orang seperti ini harus dibahagiakan. Yang tiap hari makan daging ngalah dululah. Wis kasihkan kepada yang lain. Walaupun boleh ngincipi, kurban incipi kita sunnah gitu. Ya, cuma lihat sekitar kita ini masih banyak yang apa miskin. Berikan kepada mereka, berkurban. Ya, karena ini penting sekali. Rasulullah berkurban 100 ekor onta. Ya, bayangkan. Nabi tidak takut miskin. Ya, bukan dipek dewe 100 ekor onta itu. Enggak masuk rumah hadirin sekalian. 100 ekor onta enggak masuk rumah, enggak dibawa ke Madinah. Tapi Nabi cuma menyembelih 63 ekor. Kenapa? Karena Nabi sadar itu umurnya. Nabi sadar. Ketika padang Arafah turun ayat surah Al-Maidah itu, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Waktu itu hari Jumat, hari Arafah. Di zaman Nabi, pada hari telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, aku ridhoi Islam sebagai agama apa? Sebagai agamamu. Nabi sadar umurnya tidak lama selesai. Ini tugas selesai berarti. Rasul, risalah, kenabian selesai. Rasul sadar betul. Makanya dia menyembelih sampai 63 ekor. Enggak diteruskan sampai 100. Karena itulah umurnya. Sisanya diberikan kepada Ali pisaunya. Ya Ali, sempurnakan. Hadirin sekalian. Terus Nabi khutbah lagi di Mina. 2 kali khutbah Nabi waktu haji. Khutbah di Mina Nabi menambahi apa? Wahai para sahabat, la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Mungkin aku enggak ketemu lagi, enggak melihat kalian lagi setelah tahun ini. Sahabat nangis langsung semuanya. Hadirin sekalian. Nangis enggak kuat para sahabat. Ketika Rasul mengatakan begitu, la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Mungkin aku enggak akan melihat kalian lagi setelah tahun ini. Maksudnya ini terakhir sudah. Tahun depan saya sudah meninggalkan kalian. Tugas sudah selesai. Aku sudah sampaikan semuanya. Aku haji hari terakhir haji. Inilah haji. Khudhu anni manasikakum. Ambil tata cara haji dariku. Ya, jangan ngawur. Tanah haram tidak hanya di Mekah, di Indonesia juga tanah haram. Katanya siapa ya? Bapak tahu sendiri ya. Panji Gumilang. Ya. Ngawur ngomongnya hadirin sekalian. Pelecehan ini, pelecehan luar biasa. Ditangkap seharusnya orang seperti ini. Ya. Allah tentukan tanah haram di sana. Allah istimewakan sebagian tempat dan sebagian tempat begitu. Ada yang tidak, ada yang diistimewakan, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ditaruh di negeri Arab, itu kehendak Allah. Ya enggak boleh kita iri hadirin sekalian. Apalagi membenci orang Arab secara keseluruhan. Tidak boleh, karena Nabi juga dari Arab.
Ya kan? Mekah juga di negeri sana ditentukan, bukan diampel di sini, Mekah. Kan begitu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah itu mencukur rambutnya, tahallul dan pergi ke Ka'bah untuk tawaf. Tawaf adalah ibadah besar, termasuk rukun haji, rukun umrah. Ya, keliling Ka'bah 7 kali. Hadirin sekalian. Ketika Rasulullah mau tawaf, dia melihat Ka'bah dan mengatakan, "Ya Ka'bah, wallahi ma ashaddu hurmatuki. Ma 'azamaki ya Ka'bah. Sungguh agungnya kamu ya Ka'bah. Sungguh sucinya kamu. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi lal mu'min ashaddu hurmatan minka." Demi Allah, demi jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah, orang mukmin lebih mulia daripada kamu. Subhanallah, Rasul menghargai kemanusiaan. Orang beriman itu nilainya tinggi daripada Ka'bah itu sendiri. Orang beriman lebih tinggi daripada Ka'bah. Ka'bah bangunan batu biasa, tapi rumah Allah. Tapi orang mukmin lebih tinggi daripada Ka'bah. Orang mukmin lebih tinggi, makhluk yang paling mulia orang beriman, manusia yang beriman, hadirin sekalian. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang beriman. Kalau dia bertauhid, makanya penting tauhid. Dan pentingnya mati dalam keadaan bertauhid. Kita akan diampuni oleh Allah dan masuk surga. Jangan sampai berbuat apa? Syirik. Bahaya sekali syirik. Ya, bahaya. Syirik kecil maupun syirik besar, bahaya. Kita minta kepada Allah mati dalam keadaan apa? Bertauhid. Ini akan mengampuni dosa-dosa. Ya, bahaya kesyirikan ini. Kemudian Umar saja waktu mau tawaf, dia melihat Hajar Aswad. Kan disunahkan kita mencium, ya kan? Kemudian kalau nggak bisa mencium, melambaikan, di isyarat. Bismillah Allahu Akbar. Kalau bisa cium. Maka ini batu dari surga ini awalnya. Batu ini putih dari surga. Diberi oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim untuk melengkapi bangunan Ka'bah. Putih, bersih seperti susu. Tapi menjadi hitam karena dosa-dosa Bani Adam. Batu mulia ini. Tapi Umar mengatakan apa? Ya Hajar, wallahi alimtu annaki Hajar. Wahai batu, demi Allah aku tahu kamu ini batu. La tanfa'u la tadhur. Tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Wallahi laula ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaki ma qabbaltuki. Demi Allah kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan cium kamu. Terus aku cium kamu karena aku melihat Rasulullah mencium kamu. Aku ittiba Nabi saja, walaupun kamu batu dari surga sekalipun. Kalau orang sekarang batu surga, langsung. Ya, batu dari surga ini. Ya, bukan dari Bogor. Ada orang mau haji, mengumpulkan batu, dimasukkan koper. Ini nasihat bunyainya, bawa batu, bawa ke Mekah. Untuk apa? Syirik. Sampai di Mekah nggak bisa tawaf, nggak bisa turun Masjidil Haram, nggak bisa. Matanya merah di kamar. Ya, teman-temannya melihat apa yang terjadi. Diperiksa, ada batu 1 koper, bayangin. Dari mana batu? Dari Gunung Bogor. Siapa yang ngasih? Bunyai. Maksudnya apa Bunyai? Ya, mana Islamnya ini? Dibuang sama orang-orang. Diajak tawaf, diajak sholat. Hijrah hadirin sekalian. Ya, daripada ke dukun-dukun seperti itu enggak manfaat. Ya. Kemudian Rasulullah balik lagi setelah sa'i ke mana? Mina untuk menjalankan ramyul jamarat, melempar jamarat. Apa hikmah melempar jamarat? Orang yang enggak tahu Islam, kenapa itu? Ya, tugu dilempari batu itu. Apa maksudnya? Enggak tahu Islam. Kalau yang belajar Islam tahu. Maksudnya kita ini ada makna tersirat di situ bahwa kita harus ngelawan setan. Bermusuhan sama setan. Jangan minta tolong sama setan. Wakil setan di dunia ini dukun itu. Jangan pergi ke dukun. Motor hilang pergi ke paranormal, orang yang enggak normal itu. Ya. Bah, gimana motorku? Motormu di Malang sekarang. Belum tentu benar, kadang berdusta, hadirin sekalian. Itu kalau kita percaya, kufur kata Nabi. Kufur kalau kita percaya.
Bahaya. Ini wakilnya setan. Justru rame didatangi orang. Bang, kira-kira saya lolos nggak jadi calon dewan? Izin dulu. Banyak sekarang laris ini dukun-dukun. Ya, cinta ditolak, datang ke dukun. Ya, pingin laris dagangan, datang ke dukun. Bayangkan, padahal dia sholat muslim, bisa menjadi kufur hadirin sekalian. Ya, musuhi setan itu, jangan didatangi, maka dilempar sama Nabi Ibrahim. Karena mereka menyuruh untuk apa? Supaya nggak menyembelih putranya. Dilempar pakai batu kecil-kecil. Ya. Datang lagi, dilempar lagi, datang lagi, dilempar lagi. Ambles ke bumi. Nabi Ibrahim sama sekali nggak suka dengan apa? Setan. Karena itu musuh. Begitu juga orang haji. Ya. Disuruh untuk melakukan perintah Allah SWT untuk ramyul jamarat. Wallahu ta'ala a'lam besok. Mudah-mudahan dari sekalian kita masih diberikan semangat ya untuk haji, untuk berkurban. Ini kesempatan kita untuk beramal saleh ya, dan nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.